Selamat kembali kita bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulaikan ibadah pagi hari ini, kita nyanyi cintanya dan kasihnya. Menandingi. Engkau rela mati di atas kayu salib buat kami semua, Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Biarlah lewat ibadah pagi hari ini Engkau berkati kami, lewat pujian, lewat firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya kami lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita nyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosaku, dosaku, dosaku,
saya dan saudara. Cinta besar, cinta besar. Kami boleh belajar menghargai akan cinta Tuhan. Ajar kami lewat firman-Mu sebentar, supaya firman yang akan kami dengar boleh membawa kami semakin lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di minggu pertama bulan Agustus ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu pelihara. Tuhan bela kita semua supaya dengan pembelaan yang nyata itu kita lebih semangat lagi membangun rumah Allah atau membangun rumah rohani yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan sambung renungan minggu lalu yang kita sudah pelajari bagaimana kita membangun di atas dasar Kristus itu. Kita harus bangun dengan emas, dengan iman, dengan perak yang diuji, dengan firman yang sudah diuji sehingga hidup kita itu menjadi pancaran firman. Dan bagaimana kita sudah dibentuk pegang janji firman, kalau lidah perkataan kita dapat dipertanggungjawabkan sesuai firman itu, sehingga kita kelompok anak-anak Tuhan segelintir yang ada di Philadelphia Kamal jadi permata-permata di mata Tuhan. Tapi ada kelompok kedua yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Kita tidak tinggalkan dia, kita Petrus tetap, tapi kita tidak mengulang baca ayat itu. Kita langsung baca 1 Korintus 3 ayat 12. Di situ dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Itu minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, minggu sekarang kita akan belajar sisanya. Kayu, rumput kering atau jerami. Jadi ada bahan bangunan kedua.
Kategori kedua, pertama kayu. Dalam Lukas pasal 23 ayat 31, Tuhan Yesus katakan waktu dia berangkat ke jauh juta. Dia melihat putri Sion menangis. Dan salah satu katakan, jangan engkau tangisi aku, tangisilah dosa-dosamu. Dan dia katakan dalam ayat 31 dalam Lukas pasal 23, jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus menggambarkan dirinya sebagai kayu yang hidup. Bapak Ibu bisa baca di kitab Roma, dia pokok said yang asli. Kita dari pokok said hutan yang diselipkan, dicangkokkan, disatukan. Kita tidak bisa berbangga di ini. Seperti Tuhan ingatkan, kalau yang hidup aja dia perlakukan demikian, bagaimana dengan kita manusia yang kering? Sebab itu Tuhan katakan, lekatlah dengan aku supaya engkau hidup. Bagaimana cara itu tanpa tidak dapat berbuat apa tanpa dia melekat kepada pokok anggur itu. Satu hal yang begitu dalam kalau kita mau renungkan. Jadi lewat ayat ini kita mengerti manusia digambarkan sebagai kayu yang kering, sifat manusiawi. Kedua dikatakan rumput kering. Dalam 1 Petrus 1 ayat 24-25 dikatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Jadi manusia di hadapan Allah dikatakan semua yang hidup seperti rumput. Dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi layu, bunga gugur. Dan itu kebenaran yang disampaikan oleh Injil kepada kita. Tapi yang kekal itu firman Tuhan. Di tengah pandemi ini kita melihat bagaimana nyawa itu kayaknya ya begitu saja ya. Pagi kena, sore mati, kayaknya begitu ya. Langsung cepat-cepat dikubur. Kemuliaan yang ada dalam hidupnya entah sebagai apa, ya seorang pejabat, seorang dokter atau seorang habis, atau rakyat jelata habis, menjadi kering. Kalau lihat kita pemakaman ngeri, itulah akhir hidup manusia. Tapi firman Allah katakan, langit bumi lenyap, firman Allah tetap tinggal kekal selama-lamanya. Jangan bangun bangunan rumah rohani kita di atas manusia, kayu yang kering ini. Ingat Kain? Dia persembahkan kemanusiaannya. Allah tidak terima. Apa yang manusia bisa buat? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Itu Yesus katakan. Sebab itu biarlah kita bawa kemanusiaan kita datang kepada Dia supaya Dia ampuni dan bentuk kita menjadi manusia yang baru. Sebab siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama itu lenyap, yang baru itu terbit. Tinggalkan kemuliaan dunia. Nomor seberapa itu? 3, 4, 5, 6, 7. Tapi utamakan Kristus. Bangun dengan imanmu. Bangun hidupmu. Agar lidah kita betul-betul memancarkan firman Allah yang hidup. Hidup kita dikuasai firman. Sehingga jadi kita anak-anak Tuhan yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Tempat Roh Allah tinggal. Jangan kemanusiaan. Tuhan katakan nyirunya ada di tangannya.
Dan siapa yang tidak bersih, dia pasti keluar dari nyiru itu. Apabila nyiru itu ditampil. Sebab itu mari, hasil dari padi, beras, dan jerami. Maliaki 4 ayat 1 katakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan terbakar oleh hari itu. Di hari kiamat dikatakan tadi, hari yang membakar seluruh bumi. Allah tidak lagi bakar, Allah tidak lagi binasakan bumi dengan air bah. Tapi Alkitab menjelaskan Allah akan bakar yang ada ini sebagai seseorang membakar jerami yang di dalamnya ada orang gegabah dan fasik yang tidak mau melakukan kehendak Allah. Dikatakan pada hari itu firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka sampai habis. Kayu, rumput, jerami adalah manusia fasik, gegabah sesuai firman Allah. Di mana Bapak Ibu mau bangun rumah rohani kita? Dengan daging ini, manusia ini, atau dengan emas, perak, permata, iman, firman, dan kehidupan yang selalu beribadah kepada Tuhan. Bangunlah rumah rohani bukan karena kemanusiaan. Satu kali ayat 13 dalam 1 Korintus 3 dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dua-duanya akan diuji. Ada satu perumpamaan yang Yesus katakan, Tuhan murid katakan, Tuhan kita kan tabur gandum, kenapa ada lalang? Kita cabut tuh lalang. Dia bilang jangan, biarkan tumbuh bersama. Ada waktunya nanti. Gandum masuk gudang, lalang masuk jadi jerami, akan dibakar. Emas, perak, permata diuji dengan api, tapi hidup tetap kekal. Tapi kayu, rumput kering, jerami sampai ke akar-akarnya terbakar sampai habis. Sebab itulah saudaraku, Tuhan katakan satu kali pekerjaan itu akan diuji. Akan diuji oleh api. Kita tahu ya, kebakaran hutan, aduh ngeri. Itu baru api di dunia. Nah kalau sekarang seluruh dunia menyala bareng-bareng, membakar, kemana Bapak Ibu Saudara lari? Sebab itu bangunlah rumah rohanimu dengan dasar Kristus. Bangunlah rumah rohanimu dengan emas, perak, dan permata itu, supaya satu kali bila hari itu tiba. Ayat 14 katakan, jika pekerjaan yang seseorang dibangun itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Jadi iring Tuhan itu penuh dengan tantangan. Tidak mulus-mulus, tidak mulus. Enggak. Memang Tuhan mengerti harus ada keseimbangan. Tapi kadang-kala manusia lupa. Ingat Ayub? Ingat Ayub? Allah izinkan itu supaya dia diuji dan teruji. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari kamu ke dalam penjara. Itu Wahyu 2 ayat 10. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ada limitnya. Ada waktunya, jadi ada saatnya kita diuji.
hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan karuniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau dasar kita Kristus, kita bangun rumah rohani kita dengan emas, perak, batu permata, iman dari firman yang kokoh itu, yang kekal itu, membangun hidup kita jadi kuat di dalam Tuhan. Maka upahnya dikatakan mahkota kehidupan kekal bila kita tetap tahan uji. Tetapi kalau kedagingan, kemanusiaan yang muncul, kayu, jerami, rumput kering, habislah semua. Ayat 15 bagian A, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita. Cukup jelas ya. Sebab itu Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2, kalau engkau rasa Tuhan itu murah, datanglah kepadanya. Supaya kita dibangun sebagai rumah rohani, untuk menjadi satu imamat yang kudus, untuk menjadi kediaman Allah bertakhta, supaya sepanjang umur hidup kita di dunia ini, kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan bila nafas kita sampai pada waktunya, kita terbang dengan roh itu bertemu dengan Tuhan di udara. Sebab itulah introspeksi diri kita, dan biarlah kita sadar di mana bangunan kita. Dasarnya sama-sama ada Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Bangunnya pakai apa? Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Ingat penabur, kalau hati kita sebagai tanah yang baik, maka yang muncul itu nanti emas, perak, permata. Tapi kalau kita tanah berbatu, berduri, apalagi pinggir jalan, yang keluar kemanusiaan, kayu, rumput, jerami, semua akan lenyap. Tapi firman Allah, biar kita tetap ingat, kekal selama-lamanya. Bangunlah rumah Allah seturut kehendak Allah, dalam kriteria Allah, dan kita akan terima hidup yang kekal. Amin. Tuhan berkati. Kita nyanyi Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu, dan kita mau masuk di dalam doa. Mari kita nyanyi Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu 2 kali, dan semua dalam doa. Ajar kepada kami bagaimana kami membangun rumah rohani kami. Biarlah kami mau membangun Tuhan dengan bahan emas, perak, permata, tetapi kami tidak membangun dengan kayu, Tuhan, jerami dan rumput kering, akhirnya akan binasa. Tetapi kami ingin supaya kami punya hidup yang kekal, karena dasar sudah Yesus berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, biar firman ini jadi kekuatan kami melangkah berjalan, untuk kami tetap kuat membangun Tuhan,
rohani kami di atas dasar Kristus dengan bahan yang sudah Tuhan Kau berikan kepada kami, emas, perak, dan permata. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami dengan penuh syukur berkat. Rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Amin. Selamat pagi.